Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang uji chi-square ya, atau chi kuadrat. Saya sampaikan materi ini lewat video supaya teman-teman bisa mempelajari secara berulang ya, secara mandiri. Baik. Oke teman-teman, dalam melaksanakan suatu penelitian, ini seringkali kita mendapatkan hasil pengamatan sampel itu tidak sama dengan yang kita harapkan ya. Contohnya di sini hal yang sederhana adalah pada saat kita melambungkan suatu koin yang seimbang ya, kita memahami bahwa probabilitas memperoleh sisi head dan sisi tail ya dalam melambungkan satu koin yang seimbang adalah setengah atau 50%. Jadi gini, contohnya pada saat kita mau melemparkan koin ya, uang koin itu kan ada dua sisi nih. Katakanlah sisi satunya sisi head, satu sisi laginya disebut sisi tail gitu ya. Nah, karena koin ini adalah seimbang, maka peluang munculnya sisi head itu 50% dan munculnya sisi tail juga 50% gitu ya. Pada saat kita lempar gitu kan. Nah, peluang munculnya head atau yang tail itu ya sama-sama 50% gitu ya, atau setengah gitu. Sehingga pada saat kita melemparkan sebanyak 100 kali, maka yang diharapkan muncul adalah sisi head muncul 50 kali dan sisi tail juga muncul 50 kali. Kenapa begitu? Karena asumsi kita adalah bahwa koin tersebut seimbang gitu ya. Nah, namun pada saat kita melakukan praktek ya, pada saat kita melakukan observasi ya, pada praktek yang sebenarnya pada saat kita lemparkan melakukan observasi pelemparan uang koin gitu ya sebanyak 100 kali. Nah, ternyata bisa saja munculnya itu sisi head-nya itu 48 dan sisi tail-nya itu 52 kali gitu. Jadi bisa tidak 50-50 gitu ya. Jadi hasil observasi tidak selalu sesuai, bahkan sering tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan seperti itu. Nah, uji chi kuadrat dimaksudkan untuk melakukan pengujian apakah hasil observasi yang kita lakukan tersebut ya sebenarnya tidak berbeda secara nyata dari yang kita harapkan ya. Nah, tadi kan berbeda dong, berarti dalam hal ini saya contohkan 48 untuk sisi head dan 52 untuk sisi tail gitu ya. Sementara harapan yang kita inginkan adalah tadi munculnya 50-50. Jadi ada perbedaan di sini. Nah, namun apakah perbedaan yang 50 dan 50 dengan 48 dan 52 ini beda secara nyata atau tidak gitu ya. Nah, dengan uji chi-square ini kita akan membuktikan apakah perbedaan tersebut memang berbeda secara signifikan atau secara nyata atau tidak gitu. Nah, kita akan bahas manfaat dari distribusi chi kuadrat. Yang pertama adalah untuk uji kesesuaian atau kita sebut uji kecocokan atau juga goodness of fit test ya. Goodness of fit test ini untuk menguji apakah suatu distribusi mengikuti bentuk distribusi tertentu ya yang menggunakan distribusi x kuadrat atau chi kuadrat gitu ya. Jadi untuk melihat apakah suatu distribusi tersebut sesuai dengan bentuk distribusi tertentu ya. Dalam hal ini kita menggunakan distribusi chi kuadrat. Nah, salah satu uji signifikansi yang penting adalah uji independen ya atau independent test yang berkaitan dengan uji homogenitas atau tes homogeneity dari beberapa proporsi. Bisa saja 2 proporsi ya atau juga lebih gitu. Nah, kalau 2 proporsi ini biasanya dilakukan dengan menguji beda 2 proporsi dengan menggunakan pendekatan distribusi normal. Dan pada dasarnya, uji beda beberapa proporsi adalah sama dengan uji independen atau saling bebas. Ya, pengujian ini dengan memanfaatkan distribusi chi kuadrat. Intinya adalah manfaat dari distribusi chi kuadrat yang pertama adalah untuk uji kesesuaian, itu ya. Oke, kita bahas untuk uji kecocokan atau uji kesesuaian. Nah, di sini misalnya banyaknya kejadian-kejadian yang mungkin terjadi dari suatu sampel adalah sebanyak K kelompok ya. Jadi ada K kelompok yaitu L1, L2 sampai dengan LK gitu ya. Hasil observasi yang dihasilkan untuk setiap kelompok adalah O1, O2 sampai dengan OK gitu ya. Nah, ini kategorinya nih. Untuk O ini adalah data kategori ya, di mana OK adalah banyaknya pengamatan yang berada atau termasuk dalam kategori K. Ya, jadi ada K kelompok ya, misalnya 4, ada 5, ada pokoknya ada sekian kelompok gitu ya. Dan misalnya
Kelompok 1 namanya L1, kelompok 2 namanya L2, dan sampai dengan kelompok terakhir namanya kelompok K gitu ya. Kita sebutlah nama kelompoknya itu L1, maka L1, L2 sampai dengan LK gitu ya. K-nya berapa ya? Tergantung kondisi penelitian yang kita lakukan gitu. Bisa saja 2 gitu ya. Kalau 2 berarti kelompok 1 dan kelompok 2 saja gitu, atau mau kelompok 10 dan seterusnya. Nah, L1 sampai dengan LK itu adalah nama kelompoknya. Kemudian hasil observasi dari masing-masing kelompok itu kita sebut O, observasi ya, kita sebut O1, O2 sampai dengan OK. Nah, O1 ini adalah observasi dari kelompok L1. Ya. O2 adalah hasil observasi dari kelompok L2 dan seterusnya. Sampai dengan OK merupakan hasil observasi dari kelompok LK gitu, seperti itu. Ya, jadi hasil yang diharapkan ini biasanya sesuai dengan teori ya. Kita sebut dengan E, expected ya. Jadi kita sebut E1, E2 sampai dengan EK gitu ya. Jadi E ini adalah expected ya. Jadi kalau misalnya tadi kelompok L1, L2 sampai dengan LK gitu ya. Kalau hasil observasinya adalah O1, O2, O1 adalah hasil observasi dari kelompok 1, maka E1 atau expected 1 adalah nilai harapan yang terjadi di kelompok L1 gitu. Begitupun dengan E2. E2 adalah nilai ekspektasi atau nilai yang diharapkan yang terjadi di kelompok L2 gitu. Dan sampai seterusnya. Seperti itu ya. Nah, uji KI kuadrat atau uji X kuadrat adalah untuk menguji apakah perbedaan ya antara nilai observasi secara keseluruhan ya sebenarnya berbeda secara nyata atau signifikan ya. Dalam hal ini pengertiannya itu terjadi bukan karena kebetulan saja gitu ya, seperti itu. Jadi uji kecocokan ini kita akan membandingkan nilai E dengan nilai O sebenarnya ya. Nilai observasi atau nilai hasil dari sampel dengan nilai ekspektasi atau nilai harapan dari kelompok gitu. Nanti kita akan bahas dalam contoh sehingga teman-teman nggak bingung gitu ya, lebih mudah untuk dipahami. Oke, kita lanjut ya. Nah, nanti hasil observasinya akan seperti ini ya. Jadi uji KI kuadrat menggunakan tabel satu arah ya. Ini tabel satu arah seperti ini. Ini L1, L2 sampai dengan L3, LK ya, sorry, ini seharusnya LK. Ini adalah nama kelompok ya. Ini hasil observasinya O1, O2 ya, dan hasil yang diharapkan E-nya ini E1, E2 dan seterusnya ya. Oke, diketahui bahwa nilai observasi adalah N ya. Nilai observasinya N yaitu jigma atau jumlah dari keseluruhan nilai J ya. Ini keseluruhan nih. Ini berarti ini kan kelompok 1 sampai dengan kelompok K ya. Kemudian ini observasi kelompok 1 ya sampai dengan kelompok K. Begitupun dengan yang ekspektasi atau nilai E1 sampai dengan EK ini adalah nilai yang diharapkan dari masing-masing kelompok. Maka di sini ada jumlah OJ ya kita sebut ya, hasil observasi J ini adalah jumlahnya N, yaitu ini di total dari keseluruhan sini, nilainya ini. Ya, kemudian juga S1 sampai dengan EK dijumlahkan menjadi EZ atau dengan jumlahnya N gitu, seperti itu. Nah, perbedaan ya di sini ada perbedaan nilai observasi dengan nilai yang diharapkan. Berarti nilai observasi dikurangi nilai ekspektasi atau nilai E gitu ya, atau nilai yang diharapkan. Ini selisih di sini. Ya, ini selisihnya. Perbedaannya kita sebut dengan berbeda nilai OJ ya. Gitu. Nilai OJ ini didapatkan dari perbedaan nilai observasi dengan nilai ekspektasi seperti itu. Nah, maka pengujian kecocokan atau goodness of fit test dilakukan dengan menghitung berapa nilai KI kuadrat, X kuadrat atau KI kuadrat ya. Nah, di sini berarti rumusnya ini. X kuadrat atau KI kuadrat ya, hasil observasi sama dengan jumlah dari keseluruhan ya, OJ dikurangi dengan EJ. Berarti ini adalah nilai keseluruhan ya, nilai keseluruhan dari perbedaan antara nilai observasi dan nilai ekspektasi ya, dikuadratkan gitu. J-nya itu 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan K tadi ya. Nilai observasi dari seluruh kelompok gitu. Dan kita akan membandingkannya dengan nilai X kuadrat atau X tabel
yang diperoleh dari tabel distribusi S kuadrat ya, dengan tingkat kemaknaannya alpha ya, alpha persen yang ditentukan oleh degree of freedom, derajat kebebasan K-1. Oke teman-teman, jadi pada intinya adalah seperti ini. Uji KI kuadrat ini ya, kita pada uji KI kuadrat ini untuk membuktikan apakah ada perbedaan yang signifikan antara nilai observasi dengan nilai ekspektasi itu dengan cara membandingkan nilai KI kuadrat atau nilai X kuadrat hasil observasi dengan nilai X kuadrat atau KI kuadrat tabel. Ya, jadi kita membandingkan nilai hasil hitung dengan nilai tabel. Seperti itu. Ya, nilai tabelnya seperti apa caranya nanti kita akan bahas. Ya, bagaimana cara mendapatkan nilai X hitungnya? X hitungnya itu kita gunakan rumus yang ini. Yang sigma OZ min EZ kuadrat dibagi EZ ya, seperti ini. Ini mencari nilai X hitungnya. Sementara untuk mencari nilai X tabelnya, X kuadrat tabelnya yaitu dengan melihat tabel distribusi ini udah konstanta ya. Yang penting kita tahu bagaimana cara menghitung melihat tabel tersebut ya. Kita akan bahas di contoh. Oke, kita lanjut dulu. Oke, distribusi KI kuadrat. Distribusi KI kuadrat atau X kuadrat menceng ke kanan ya. Nilai variabelnya bebas pada distribusi X kuadrat adalah 0 sampai dengan tak terhingga. Distribusi KI kuadrat mempunyai suatu parameter ya, mempunyai satu parameter yaitu derajat bebas, derajat bebas atau degree of freedom. Kemudian rata-rata dari distribusi KI kuadrat adalah di dB ya, derajat kebebasan. Kemudian bila derajat kebebasan makin besar, maka distribusi KI kuadrat makin bergerak ke kanan dan kemencengan semakin kecil. Ya, sehingga dengan kata lain, semakin besar derajat kebebasannya, maka distribusi KI kuadrat juga mendekati distribusi normal. Nah, area di bawah kurva X kuadrat atau KI kuadrat ini menunjukkan probabilitasnya. Kita lihat kurvanya. Ya, ini adalah daerah penolakan untuk kurva KI kuadrat ya. Kalau misalnya kita menolak H0, menolak H0 itu jika X kuadrat ya atau X hitungnya itu lebih besar dari X tabel. Tadi kan kita dalam uji KI square ini kita akan membandingkan nilai hitung dengan nilai tabel. Nilai hitungnya kita peroleh dengan rumus tadi ya. Sedangkan X tabelnya kita lihat dari tabel KI kuadrat gitu. Nah, kalau misalnya makin besar X kuadrat hitung ya, KI kuadrat X kuadrat hasil hitungnya itu lebih besar, maka H0-nya itu ditolak. Nah, daerah penolakan H0 itu di sini. Ya, ini alpha nih, alpha 5%. Biasanya kita gunakan 5%. Ya, maka di sini daerah yang warna hijau ini adalah daerah penolakan H0. Oke. Kita akan langsung ke contoh saja teman-teman biar nggak terlalu bingung ya. Kita akan coba gunakan tabel satu arah untuk uji kecocokan atau goodness of fit test. Nah, contohnya di sini adalah jika suatu dadu yang berisi 6 mata ya, dadu kan ada 6 mata tuh, yang titik 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 6. Kita lambungkan atau kita lemparkan sebanyak 120 kali ya. 120 kali. Oke, 120 kali berarti kalau misalnya asumsi kita semua sisinya itu kan seimbang ya, maka masing-masing sisi itu akan keluar sebanyak 20 kali. Ya kan? 120 dibagi 6 dong, ya kan? 120 dibagi 6 karena ada 6 sisi. Berarti masing-masing sisi akan muncul sebanyak 20 kali. Itu adalah harapan kita. Ya, harapan yang kita inginkan atau harapan atau ekspektasi ya, atau nilai E yang kita harapkan dari kasus ini adalah masing-masing sisi akan muncul sebanyak 20 kali. Dari mana 20? Karena kita akan melemparkannya sebanyak 120 kali, sementara ada 6 sisi, maka 120 dibagi dengan 6 gitu. Karena asumsinya tadi masing-masing sisi itu seimbang gitu. Maka nilai ekspektasi yang kita harapkan dari setiap sisi itu adalah 20 kali gitu munculnya. Nah, ternyata hasil observasi, hasil pelemparan yang sebenarnya setelah dilakukan pelemparan ternyata munculnya tidak masing-masing tidak 20. Ternyata yang kita dapatkan adalah
mata 1 muncul sebanyak 25 kali, mata 2 muncul 17 kali, mata 3 muncul 15 kali, mata 4 muncul 23 kali, mata 5 muncul 24 kali, dan mata 6 muncul 16 kali. Ya, kalau kita total seluruhnya jadi 120. Nah, kita akan menguji apakah dadu tersebut seimbang, ya. Seimbang, kalau seimbang tadi harusnya 20 kali 20 kali gitu ya, seperti itu. Dengan pengertian setiap mata dadu punya peluang 1/6 ya, atau 20 kali munculnya tadi. Oke, kita bahas. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini hasil apa? Hasil dari pelemparan tadi ya, hasil observasi tadi. Ini kejadian mata 1 muncul, mata 2 muncul, mata 3 muncul, mata 4 muncul, mata 5 muncul, dan mata 6 muncul. Ya. Hasil observasinya, mata 1 tadi muncul 25 kali dan seterusnya, sampai dengan mata 6 muncul sebanyak 16 kali. Nilai harapan yang kita inginkan adalah 20. Ya. Kenapa 20? Karena kita berharap masing-masing sisi mata ini seimbang, sehingga pada saat kita melemparkan 120 kali, masing-masing sisi akan muncul 20 kali. Ya. Dari mana muncul 20 kali? Muncul 20 kali dari 120 dibagi dengan 6. Ya. Jadi 20 kali seperti itu. Oke, kita masuk ke rumus. Bagaimana cara melakukan pengujiannya? Ya, yang pertama seperti yang sudah pernah saya bahas, kita menggunakan 4 langkah ya. Yang pertama kita tentukan dulu hipotesisnya, hipotesis uji statistiknya ya. Yaitu H0 dan HA atau H1 gitu ya, sama aja HA atau H1, H alternatif. Oke, saya buat sini H0. H0 ini dadunya seimbang ya. H0 ini bunyinya adalah dadu seimbang. Karena ingat H0 itu selalu identik dengan sama, gitu, sama dengan ya. Sama dengan berarti masing-masing sisi muncul sebanyak 20 kali gitu ya. Artinya seimbang. Sementara H ini bunyinya dadu tidak seimbang ya, berlawanan dari H0 gitu. Oke, tingkat signifikansi ditentukan oleh si peneliti sendiri ya. Kita gunakan nilai signifikansi atau nilai alfanya adalah 5% atau 0,05. Oke, lalu kita lakukan uji statistik menggunakan rumus ini ya. Chi kuadrat yang sigma OZ min EZ dikuadratkan dibagi dengan EZ. Oke. Ini teman-teman. Kita akan menghitung nih ya. Tadi kan inti dari uji chi kuadrat adalah akan membandingkan nilai hitung ya dengan nilai tabel. Nah, kita akan cari dulu nilai hitungnya berapa. Setelah kita dapat nilai hitung, baru kemudian kita cari nilai tabelnya. Oke, kita cari nilai hitungnya dengan rumus ini ya. Oke, x kuadrat atau chi kuadrat hitungnya sama dengan 25 min 20 dikuadratkan. Dari mana 25? OZ ini J-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti kalau misalnya ini adalah observasi kelompok 1 dulu nih. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Karena kita J-nya itu 1 sampai 6. Kan tadi mata dadunya ada 6 sisi ya. 25 dari mana? 25 ini adalah nilai observasi, nilai yang muncul pada mata dadu mata 1 ya. Kita lihat datanya. Nah, ini 25 ya kan? Nah, 25 dikurangi 20. 20 adalah nilai ekspektasi. Nilai ekspektasi yang kita harapkan dari mata dari mata 1 tadi ya. Nilai ekspektasinya adalah 20. Ya, berarti 25 dikurangi 20. 25 kurangi 20 dikuadratkan dibagi dengan 20. Lalu observasi kedua. Observasi kedua ini dilakukan pada dadu yang sisi matanya 2 ya. Yaitu berapa hasil observasinya? Hasil observasinya adalah 17 ya. Ekspektasinya juga sama 20. Berarti 17 kurangi 20 dikuadratkan dibagi 20. Ini yang 15 kurang 20 per 20 adalah hasil observasi 15. Dan seterusnya ya, sampai dengan mata 6, 16 dikurangi 20 ya. Dikuadratkan, ini rumus. Setelah itu semuanya dijumlah ya, di total nilai ini yang 25 dikurangi 20 kuadrat per 20 sampai dengan nilai 16 dikurangi 20 kuadrat per 20, ini semuanya di total ya, karena sigma tadi ya. Total hasilnya adalah 5 ya, hasilnya 5. Oke. Hasilnya 5, kemudian kita akan melihat daerah krisis atau daerah penolakan ya. Daerah penolakannya adalah 6 min 1 dikali 2 min 1 ya. Oke teman-teman, gini. Untuk
sekali lagi, uji KI kuadrat adalah membandingkan nilai X kuadrat hitung. Ya, nilai X kuadrat hitungnya kita sudah dapat, angkanya adalah 5. Nilai X kuadrat hitungnya adalah 5. Sekarang kita tinggal cari nilai X tabel. X tabel itu kita harus menentukan berapa alfanya. Alfanya sudah diketahui yaitu 5%. Ya, jadi untuk mengetahui X tabel, yang pertama kita tahu berapa alfa, yang kedua berapa derajat kebebasannya. Ya, berapa derajat kebebasannya. Derajat kebebasan ini rumusnya adalah K-1 dikali B-1. K ini adalah jumlah kolom, B ini adalah jumlah baris. Ya. Oke, kita lihat berapa kolom, berapa barisnya. Kolomnya kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya. Berarti 6 dikurangi 1. Ya, 6 dikurangi 1. Ya, kemudian B1. B1-nya barisnya ada berapa? Barisnya ada 2 ya. Berarti 2 min 1. Berarti 1 sama aja, berarti 5 dikali 1 hasilnya adalah 5. Sebenarnya ini teman-teman, ini kan tabel satu arah ya. Tabel satu arah tuh sebenarnya cukup kolom aja yang dilihat. K-1. Ini bisa diabaikan nih. Yang B-nya saya hapus aja biar teman-teman nggak bingung ya. Biar teman-teman fokus di sini. Nah, ini kita hapus gini aja biar nggak bingung. Nah, kalau misalnya tabel satu arah ya cukup dengan kolomnya aja. Ya, seperti ini. Oke, langsung saya rubah aja biar nggak bingung. Oke, dari derajat kebebasan, ini kan satu arah ya. Satu arah berarti ini kan hanya atasnya aja, karena ini hasil observasinya cuma 1. Jadi hitungnya 1. Jadi yang dilihat cuma ini aja, atasnya aja, kolomnya aja. Jadi K-1, kolomnya berapa? Kolomnya adalah 6 tadi ya. Mana tadi? Saya ulangi. Oke, nah ini mata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom. Berarti 6, K-nya 6 dikurangi 1. 1 dari mana? Ini adalah konstanta. Pokoknya rumus ya. Rumus derajat kebebasan untuk tabel satu arah adalah K-1. Ya, berarti derajat kebebasannya adalah 5. Oke. Jadi di sini nilai apakah kita bandingkan nilai 5 hasil itu dengan 5 ini? Bukan seperti itu ya. Kita belum selesai nih. Tadi yang sudah selesai adalah nilai KI kuadrat hitung, yaitu 5. Nah, sekarang kita mencari X tabel. Sekarang X tabel kita sudah ketahui nih. Sudah dapat nilai alfa yaitu 5% atau 0,05. Dan sudah dapat juga nilai derajat kebebasannya atau nilai DK-nya yaitu 5. Oke. Nah, daerah krisis, ya kita lihat dari sini. Nah, ini adalah tabel, ya tabel KI kuadrat ya. Tabel KI kuadrat. Kita lihat tadi alfanya, nanti ini banyak banget teman-teman bisa browsing ya di internet, banyak cari aja tabel distribusi KI kuadrat gitu ya, nanti akan muncul. Nah, dan di sini tadi alfanya kita sudah tahu ya, alfanya adalah 0,05 ya, 0,05. Kemudian maka kita lihat di kolom yang 0,05. Kemudian DK-nya, DK atau DF ya, DF itu degree of freedom, sama dengan DK, derajat kebebasan. Kita lihat di derajat kebebasannya di sini 1, 2 sampai seterusnya. Tadi derajat kebebasan yang kita dapatkan adalah 5 ya, karena 6 dikurangi 1 berarti 5. Kita tarik, kita ambil garis ini, kita tarik. Nah, didapatkan nilai tabelnya, X tabelnya adalah 11,0705 ya, 11,0705. Ini adalah nilai X tabel ya. Jadi teman-teman, kita membandingkan nilai X hitung ya, nilai X kuadrat hitung dengan X tabelnya. X hitungnya dapat 5 ya, didapatkan 5, sementara X tabelnya adalah 11,070. Kita bandingkan, ternyata hasilnya berarti lebih kecil ya, X hitung lebih kecil dari X tabel ya. Maka ini kesimpulannya nih. Kesimpulannya diterima H0-nya. Kenapa? Karena X hitung atau X observasi lebih kecil dari X tabel ya. 5 lebih kecil dari 11 gitu. Oke ya teman-teman ya, bisa ya. Kesimpulannya tidak berbeda secara signifikan karena H0-nya diterima, berarti dadunya seimbang gitu.
Dadunya seimbang meskipun tadi ya munculnya tidak sama persis 20, tapi setelah kita uji dadunya seimbang gitu. Ya. Oke. Mudah-mudahan paham untuk yang tabel satu arah ya. Kita akan nanti lanjut ke contoh yang tabel dua arah ya. Oke. Jadi intinya untuk uji chi-square ini adalah membandingkan nilai X hitung dengan nilai X tabel. X hitungnya kita hitung menggunakan rumus yang ini. Ini ya, untuk yang satu arah kita gunakan rumus yang ini. Kemudian cari X tabelnya. X tabelnya kita menggunakan tabel chi kuadrat, distribusi chi kuadrat ya, dengan cara mengetahui berapa alfanya dan berapa nilai DK-nya. Nilai DK karena tabelnya satu arah, maka cukup rumusnya K-1 ya. Seperti itu. Setelah diketahui berapa baru dibandingkan. Jika X hitung ya lebih kecil dari X tabel, maka H0 diterima. Dan sebaliknya, jika X hitung atau X observasi lebih besar dari X tabel, maka H0-nya ditolak gitu. Oke ya, kita lanjut. Kita lanjut ke contoh yang tabel dua arah ya. Jadi secara umum, cara melakukan uji chi kuadrat untuk data berbentuk tabel dua arah seperti ini. Ya, ini X kuadrat ya. Nilai X kuadrat atau chi kuadrat observasi ya didapatkan dengan cara sigma atau keseluruhan nilai OIJ dikurangi nilai EIZ ya. Kalau tadi kan OI dikurangi EI gitu kan, seperti itu, atau OJ dikurangi EJ gitu yang tadi kan. Kalau ini ada dua karena tabelnya dua arah ya. I-nya adalah baris ya, J-nya adalah kolom ya. Kalau tadi kan hanya kolom saja, nggak ada baris gitu ya. Oke, OIJ adalah observasi baris kolom ke I dan kolom ke J. EIJ adalah hasil yang diharapkan ya, atau nilai ekspektasi baris ke I dan kolom ke J. Ya, sigma OIJ adalah jumlah baris ke I dan OJ ya, jumlah ke J ini. Oke, kita akan nanti langsung ke contoh saja ya. Prinsipnya sama ya, kita membandingkan nilai X hitung dengan nilai X tabelnya. Nilai X tabelnya juga dapat diperoleh dengan cara mengetahui dulu berapa nilai signifikansi atau nilai alfanya dan nilai dB atau derajat DK ya, solid degree atau derajat kebebasan, atau DF derajat degree of freedom ya. Nah, ini kalau untuk dua arah rumusnya DK sama dengan K-1 dikali B-1 ya. Di mana K adalah jumlah kolom dan B adalah jumlah banyaknya baris gitu. Kalau tadi satu arah cuma K aja ya, tapi karena kita dua arah berarti K dan B gitu, seperti itu. Nah, kesimpulan juga sama. Jika nilai X hitungnya lebih besar dari X tabel, maka H0 ditolak. Tapi kalau X hitungnya lebih kecil dari X tabel, maka H0-nya diterima. Ya, jadi sama persis, cuman beda di cara menghitung X kuadrat hitungnya atau X observasinya, dan juga cara menghitung nilai DB-nya saja atau DK-nya saja gitu ya. Cara melihat X tabel dan cara menghitungnya aja. Tapi prinsip penggunaannya itu sama. Oke, kita contoh ya. Ini kolom hasil observasinya ya. Saya langsung ke contoh saja. Oke, contohnya gini. Contohnya adalah suatu suplemen sedang diuji coba untuk mengetahui manfaatnya terhadap peningkatan produksi ASI. Ya, untuk itu dilakukan suatu percobaan atau dilakukan suatu observasi ya kepada 100 ibu menyusui ya. Jadi ada 100 ibu menyusui ya. Ini sebut 100 ibu menyusui ini kita sebut kelompok A ya. Di mana dari 100 ibu menyusui ini diberikan suplemen ya. Diberikan suplemen atau vitamin dengan dosisnya itu kadarnya itu tinggi ya. Kemudian kelompok kedua ada 120 ibu hamil ya, kita sebut sebagai kelompok B. Ini diberikan suplemennya itu dengan kadar yang rendah. Dan ada 130 ibu hamil ya, kita sebut kelompok C. Ini tidak diberikan suplemen sama sekali. Kemudian kita tunggu dalam beberapa waktu dan didapatkan hasil sebagai berikut. Jadi teman-teman, saya contohkan adalah saya ada 3 kelompok ya, kelompok A, B, dan C. Kelompok A ada 100 ibu menyusui, di mana 100 ibu menyusui ini diberikan suplemen dengan kadar tinggi atau dosis tinggi gitu ya. Diharapkan yang kedua kelompok kedua atau kelompok B ini ada 120 ibu hamil ya, diberikan
suplemen dengan kadar rendah. Dan kelompok C, kelompok ketiga, ini ada 130 sampel ya, tidak diberikan suplemen gitu. Nah, kemudian kita lihat dalam beberapa waktu kemudian bagaimana produksi ASI-nya, sesuai target atau tidak gitu. Oke. Ternyata pada kelompok A ada sebanyak 70 dari 100 orang ini ada 75 orang ibu menyusui yang menghasilkan ASI melebihi target. Dan 25 orang lainnya tidak menghasilkan ASI yang melebihi target. Nah, kemudian pada kelompok B dari 120 ibu hamil ada 65 orang ibu menyusui yang menghasilkan ASI-nya lebih dari target dan 55 orang lainnya tidak melebihi target. Kemudian pada kelompok ketiga, kelompok C, dari 130 orang ini, ada 30 orang yang menghasilkan ASI melebihi target dan yang 100 orang lainnya itu tidak. Ya. Oke, catatannya adalah bila suplemen mampu meningkatkan produksi ASI, maka harusnya persentase yang melebihi target produksi di kelompok A itu berbeda dengan persentase yang melebihi target di kelompok B maupun kelompok C. Ya, jadi kita akan membuktikan apakah suplemen ini memang secara signifikan meningkatkan produksi ASI atau tidak, gitu ya, seperti itu. Nah, cara menjawabnya sama teman-teman dengan melakukan 4 langkah ya, 4 langkah tadi, yang 4 langkah kita mulai dari menentukan nilai hipotesis ya. Oke, kita untuk memudahkan kita akan menyebut PA adalah proporsi yang melebihi target di kelompok A. PB adalah proporsi atau jumlah ibu menyusui yang melebihi target di kelompok B. Dan PC adalah proporsi ibu yang menyusui yang melebihi target di kelompok C ya. Supaya lebih mudah kita gunakan simbol PA, PB, dan PC. Ini proporsi ya yang melebihi target. Nah, sehingga H0 atau hipotesis yang bisa kita buat ya. Langkah pertama adalah kita tentukan dulu H0 dan HI-nya. H0-nya maka PA sama dengan PB sama dengan PC yaitu 50%. Ya. Jadi kita berharap masing-masing kelompok ini separuh dari ibu hamilnya ya, separuh dari ibu menyusuinya yang mendapatkan ASI yang melebihi target gitu. Ya, di mana proporsinya sama gitu. Ya, yaitu 50%. Jadi jumlah ibu yang mendapatkan ASI melebihi target itu setiap kelompok ini sama, intinya seperti itu. Itu bunyi H0 yang nilainya sama. Sementara H1 ini tidak sama ya. H1 itu berarti PA tidak sama dengan PB, tidak sama dengan PC ya. Seperti itu, tidak sama dengan 50%. Ya, dengan kata lain, tidak semua proporsi tersebut sama besar ya. Artinya suplemen tidak mampu meningkatkan artinya suplemen mampu meningkatkan produksi ASI seperti itu ya. Kalau H0 bunyinya berarti suplemen tidak mampu meningkatkan produksi ASI seperti itu. Oke. Nah, ini hasil observasinya yang tadi ya kita buat tabel seperti ini untuk memudahkan. Kelompok A, B, dan C ada 3 kelompok A, B, dan C yang berhasil meningkatkan produksi ASI lebih dari target. Pada kelompok A tadi ada sebanyak 75, yang tidak berhasil 25 ya, jumlahnya 100. Pada kelompok B yang berhasil meningkatkan produksi ASI melebihi target ada 65, yang tidak berhasil 55, jumlahnya 120. Dan kelompok C yang tidak mendapatkan suplemen yang berhasil meningkatkan produksi ASI melebihi target ada 30 orang dan 100 orang lainnya tidak berhasil ya, jumlahnya 130. Nah, teman-teman, maka nilai harapan berdasarkan HO bahwa semua proporsi melebihi target setiap kelompok adalah 0,5 atau 50% ya. Tadi 0,5 atau 50%. Maka 0,5 dari 100 adalah 50 ya. Kemudian 0,5 dari 65 tadi jumlahnya ya, yang ini 65 dari 120, ini bukan 65 nih, ini harusnya 0,5 ya. 0,5 dikali 120 adalah 60 dan 0,5 dikali 130 adalah 65. Sorry, ini saya ketik salah, saya langsung edit aja biar nggak lupa. Oke. Ya, jadi proporsi atau ekspektasi harapannya adalah 50% tadi kan. 50% itu adalah 0,5. Berarti kalau jumlah dari masing-masing kelompok itu, kelompok 1 itu ada 100, maka kelompok yang diharapkan melebihi target ekspektasinya adalah 50 ya. Kalau yang kelompok B dari 120 maka separuhnya adalah 60.
Kalau yang kelompok C 130, maka separohnya adalah 65. Sementara di dalam kelompok yang tidak melebihi target juga sebaliknya gitu. Yang tidak mencapai target 50 orang ya. Pada kelompok 1, pada kelompok B 60, pada kelompok C juga 65. Karena separuh tadi ya. Ya, jadi ekspektasinya adalah 50% melebihi target, 50% tidak melebihi target. Maka pada kelompok A 50%-nya berarti 50 melebihi target, 50 tidak melebihi target. Pada kelompok B berarti dari 120 ini separohnya melebihi target yaitu 60 dan tidak melebihi target juga 60. Begitupun pada kelompok C ya, 50% atau separohnya yaitu 65 melebihi target dan separohnya lagi tidak melebihi target ya. Ini nilai ekspektasinya. Nah, oke, tadi sudah kita buat ya tabelnya. Sekarang kita lakukan pengujian. Pengujian dengan 4 langkah ya, jangan lupa. Yang pertama kita tentukan dulu nilai ekspektasi nilai hipotesis ya. Nilai hipotesisnya sudah kita buat, yaitu bahwa suplemen tidak mampu meningkatkan produksi ASI, itu H0-nya. Hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya adalah suplemen mampu meningkatkan produksi ASI ya, kebalikan. Kemudian yang kedua ya, langkah yang kedua adalah menentukan alfa atau tingkat signifikansinya yaitu 5% atau 0,05. Dan langkah yang ketiga adalah kita melakukan uji statistik menggunakan KI kuadrat. Nah, rumusnya seperti ini. X kuadrat atau KI kuadrat observasi sama dengan jumlah dari keseluruhan rumus OIJ min EIJ dikuadratkan dibagi dengan EIJ ya. I-nya adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Oke, yang pertama O75 ya, yang ini kelompok 1 75 dikurangi dengan 50. 50 adalah nilai ekspektasi ya, dikuadratkan dibagi dengan 50. Ya, 50 adalah nilai ekspektasi tadi. Karena jumlah kelompok A ada 100 kan. Nah, yang ini. Lalu yang kedua 25 dikurangi 50. 25 itu apa? 25 adalah yang tidak berhasil, ini kelompok A ya. Kelompok A 25 dikurangi 50. Ini 50 adalah nilai ekspektasinya dikuadratkan dibagi 50. Yang 65 ini adalah kelompok yang kedua. Kelompok kedua nilai yang berhasilnya 65 dikurangi 60 nilai ekspektasi ya, dibagi dengan 60 tadi ekspektasinya, dan kelompok yang kedua 55 dikurangi 60 ya. 55 ini yang tidak berhasil. Kemudian pada kelompok C 30 ini yang berhasil dikurangi 65 nilai ekspektasi, dan 100 ini adalah yang tidak berhasil kurangi nilai ekspektasi. Oke. Kemudian setelah itu dijumlahkan secara keseluruhan ya, didapatkan 29,6. Didapatkan nilai 29,6. Ini adalah nilai X hitungnya. Sekarang kita tinggal mencari nilai X tabel. X tabel, ingat kita yang pertama harus tahu nilai alfa. Alfanya adalah 5%, sudah diketahui atau 0,05. Dan kita cari nilai derajat kepercayaannya, DB-nya, yaitu rumusnya B-1 dikali K-1. B-nya berapa barisnya? Barisnya ada 3. 1, 2, 3. 3 baris, kolomnya 2, 1, 2. Ya, berarti barisnya 3, berarti 3 dikurangi 1, kolomnya 2 ya, kolomnya 2. 1, 2, berhasil dan tidak berhasil, berarti 2 kurangi 1, 1. Berarti hasilnya 2, ya kan? 2 dikali dengan 1 berarti 2. Oke, berarti kita lihat di daerah kritis dengan alfa 5% dan DB-nya 2. Ya. Mana tadi? Berapa tadi? Sorry. 59915 ya. Kita lihat di sini. Kita lihat di alfanya 0,05 ya, alfanya berarti kita lihat di kolom 0,05 dan DB-nya adalah 2. Berarti yang baris kedua kita lihat. Nah, ini 5,9915 ini adalah nilai X tabel ya. Kita bandingkan nilai X tabelnya. Nah, berarti 29,6 dibandingkan dengan 5,99. Kesimpulannya berarti nilai X observasi lebih besar atau X hitung lebih besar dari X tabel. Ya, maka disimpulkan H0
ditolak seperti itu. Maka kesimpulannya adalah suplemen berdampak pada peningkatan produksi ASI atau suplemen mampu meningkatkan produksi ASI. Itu untuk tabel 2 arah ya. Oke, coba kita kemudian kita lakukan dengan yang ketiga adalah uji independen ya, uji independensi. Berikut adalah tabel banyaknya rumah tangga menurut pendapatan rumah tangga ya, rupiah per kapita per minggu ya, dan indeks komposit keadaan rumah. Di sini hasil ini contoh kasus lain ya, ini kasus contoh hasil penelitian di mana kita akan melihat apakah ada pengaruh antara pendapatan rumah tangga dengan kondisi rumah gitu atau dengan keadaan rumahnya gitu ya. Oke. Indeksnya ada 1 sampai dengan 0 sampai dengan 4, kemudian pendapatannya ada 1 2 3 4, ada 4 kategori ya, mulai dari kurang dari 4, kemudian antara 4 sampai 19 sekian, 20 sampai dengan 39 sekian, dan sampai dengan 40 ke atas. Oke. Yang perlu diingat adalah makin besar nilai indeks, maka berarti semakin baik kondisi rumah. Ya, indeksnya itu di sini pendapatan rumah tangga ya gitu. Penghasilan itu. Indeks diperoleh dari informasi tentang keadaan lantai, dinding, dan atap rumah gitu. Jadi indeks suatu keluarga kita lihat apakah misalnya dari lantainya itu tanah, ataukah lantainya itu semen, ataukah lantainya itu keramik gitu ya. Kemudian dindingnya apakah dinding rumahnya itu bilik, apakah bilik separuh bata ataukah bata, atap rumahnya juga. Nah, ini dengan melihat kondisi seperti ini maka akan diperoleh suatu indeks itu. Nah, kita akan membuat indeksnya itu indeks 0 sampai di indeks 4 gitu ya, kategorinya seperti itu. Nah, ini adalah pendapatannya. Kita akan melihat apakah pendapatan itu berpengaruh terhadap indeks suatu rumah tangga atau keadaan rumah tangga gitu. Apakah jika pendapatannya semakin baik maka keadaan rumahnya juga semakin baik atau indeksnya juga semakin baik seperti itu. Oke, ini hasil contoh ya. Ini adalah contohnya. Maka nanti ini akan dilihat ya nilai observasinya yang kita sudah mengumpulkan data dan sudah dibuat dalam satu tabel ini gitu ya. Kita langsung uji saja. Nah, dalam uji independen maka EIJ yang merupakan frekuensi harapan itu nilai ekspektasi atau nilai harapan ya untuk baris ke I dan kolom ke J dihitung dengan rumus ini. Jumlah frekuensi baris ke I dikali dengan jumlah frekuensi kolom ke I dibagi dengan jumlah frekuensi keseluruhan. Ya, atau rumusnya ini. OI dikali OJ ya. Kemudian akan menjadi hasil seperti ini. Oke, kita langsung ke contoh aja biar nggak bingung ya. Contoh pengujiannya, perhitungannya. Untuk menguji apakah ada hubungan antara pendapatan dengan keadaan rumah, maka dilakukan pengujian seperti ini. Nah, pengujiannya sama ya dengan uji dependensi ini. Dengan 4 langkah. Yang pertama jangan lupa tentukan H0 dan HI ya, atau H0 atau H alternatifnya. H0-nya kita buat tidak ada hubungan antara tingkat pendapatan rumah tangga dengan kondisi rumah. Dan H1 atau H alternatifnya berarti kebalikannya, ada hubungan antara pendapatan dengan kondisi rumah. Langkah kedua adalah menentukan alfa atau menentukan tingkat signifikansi, yaitu kita tentukan sebesar 5% atau 0,05. Lalu yang ketiga, lakukan uji statistik menggunakan uji chi-square. Berdasarkan data yang diperoleh ya, data yang diperoleh, maka rumusnya adalah X kuadrat untuk observasi sama dengan N dikali dengan sigma BI sama dengan I ya, dan juga sigma K dan J ya sama dengan I sama dengan 1 ya. Jadi J-nya 1 ya, I-nya juga 1. Rumusnya OIJ dikuadratkan dibagi OJ dikurangi 1. Oke, kita masuk ke rumus. Maka X kuadratnya ini adalah N-nya 130 ya. 130 ya. Ini 130 adalah jumlah dari seluruh rumah tangga atau jumlah seluruh sampel ya. 46 tambah 28 tambah 36 tambah 20 tambah 20 ya, didapatkan nilai 130. Lalu 20 kuadrat ya, ini juga 20 kuadrat didapatkan dari nilai observasi ya. Ini yang mulai dari baris pertama dulu ya. Dari sini dulu. Ini setiap sel ya, setiap sel 20 ya, 20 dikuadratkan dikali 40 kali 4 6 ya. OI dan OJ.
Mana tadi datanya? Ya, ini 46. Lalu yang seterusnya, mana tadi? Oh, ini. Dan seterusnya ini sel yang kedua ya, sampai dengan sel seterusnya, sampai dengan seluruh sel. Kemudian dikurangi dengan 1 ya. Ini 1 ini konstanta ketetapan rumus. Kemudian setelah kita hitung ternyata didapatkan nilai 22,49 ya. Nah, sekarang kalau sudah mendapatkan nilai X hitungnya 22,49, sekarang kita tinggal cari nilai X tabel ya. X tabelnya itu sama rumusnya B-1 dikali K-1 ya. B-nya ada 4 baris ya. 4-1 dikali sorry sebentar kita lihat berapa barisnya. Barisnya 1, 2, 3, 4 ya, benar 4 ya. Barisnya ada 4, berarti 4-1, 3 dikali dengan kolom kurang 1, K-1, berarti kita hitung kolomnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 dikurangi 1 berarti 4 ya. 4 dikali dengan 3, 12 ya. Ini salah nih. Ya, nilai X hitungnya B-nya tadi barisnya kan ada 4 ya, berarti 3, 4-1, K-1. Kolomnya itu tadi kolomnya harusnya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, berarti salah, sorry. Ini 5 nih. 5 dikali dengan 3 ya, 15 ya. Saya langsung perbaiki biar nggak lupa. 4-1 dikali ini 5-1. Berarti 3 dikali dengan 4, 12 ya. B-nya 4 baris kan. B-nya 4 dikurangi 1 berarti 3. K-nya tadi 5 dikurangi 1 berarti 4. Berarti 3 dikali dengan 4 berarti 12 ya. Oke. Lalu kita lihat berapa nilainya 12 dengan 5% ya. Kita lihat di tabel lagi. 12 dengan 5%. Nah, ini 12, lihat di baris 12 dengan kolomnya 5. 21,2 ya, 21,2. Ini salah tulis lagi kayaknya nih. 21,2. 21,2. Oke. 21,2. Ya. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan nilainya apakah lebih besar atau lebih kecil ya. Ternyata X hitung ya, X hitungnya 22,49 sementara X tabelnya 21,2. Berarti nilai X hitung atau X observasi ya, X kuadrat observasi lebih besar dari X kuadrat tabel. Maka kesimpulannya adalah H0-nya ditolak. Ya, sehingga bisa kita buat kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan ya secara statistik antara tingkat pendapatan rumah tangga dengan kondisi rumah, seperti itu. Ya, jadi prinsipnya sama teman-teman ya, menggunakan 4 langkah dan hanya rumusnya aja yang berbeda tergantung dengan dia apakah satu arah ya, satu arah atau 2 arah gitu ya, seperti itu. Dilihat dari berapa jumlah kolom dan barisnya. Oke, itu untuk uji chi-square. Ini ada latihan ya, diduga tidak hanya pendapatan rumah tangga saja yang mempengaruhi tingkat konsumsi kalori per kapita dalam suatu rumah tangga, tetapi juga pendidikan ibu ikut mempengaruhi. Nah, untuk melihat apakah benar ada hubungan antara pendidikan ibu dengan tingkat konsumsi kalori per kapita dari suatu rumah tangga, maka dia kumpulkan sampel sebanyak 126 rumah tangga dan hasilnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa coba latihan ya. Uji dengan menggunakan uji chi-square dengan alfanya 5%. Buktikan apakah pendidikan itu berpengaruh ya, ataukah apakah pendidikan itu ada hubungannya dengan konsumsi kalori per kapita ya per hari di dalam suatu rumah tangga. Oke, teman-teman, itu saja hari ini materi yang bisa saya sampaikan. Selamat berlatih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.